Oke, kita akan lihat bareng-bareng lanskap SDM Indonesia di tahun 2026. Ini bukan soal ramalan ya, tapi lebih ke sebuah peta jalan strategis. Peta ini disusun dari pergerakan-pergerakan besar di bidang teknologi, ekonomi, dan juga demografi. Yuk kita bedah sama-sama, apa sih yang sebenarnya ada di depan mata kita? Coba deh, lihat pertanyaan ini. Kira-kira apa jawaban Anda? Di tengah perubahan yang cepat banget kayak sekarang, siap atau enggak itu udah bukan pilihan lagi. Itu syarat mutlak buat bertahan. Jadi coba jawab jujur. Tim Anda beneran siap nggak? Nah, kita lihat yuk satu angka yang mungkin bisa bantu jawab. 18 juta. Wow, ini bukan angka sembarangan. Ini adalah proyeksi defisit talenta yang bakal dihadapi Indonesia di tahun 2030. Gede banget kan? Nah, tahun 2026 ini jadi titik yang krusial banget. Titik penentu, apakah kita bisa nutupin jurang antara talenta yang kita punya sekarang dengan talenta yang benar-benar dibutuhkan industri. Terus kenapa sih 2026 ini jadi penting banget? Soalnya ini bukan tahun biasa. Coba bayangin deh, ada 3 kekuatan raksasa, teknologi, demografi, dan ekonomi yang kayaknya bakal bertabrakan di satu titik yang sama. Nah, inilah yang kita sebut badai sempurna yang harus dihadapi sama para pemimpin HR. Dan mereka harus gerak cepat. Oke, kita mulai dari badai yang pertama. Tantangan nomor 1, kesenjangan digital dan AI. Kita ini harus bisa menjembatani jurang yang makin lebar antara skill yang ada sekarang sama kebutuhan industri di era kecerdasan buatan. Masalahnya tuh berlapis-lapis. Di satu sisi kita setengah mati nyari orang yang jago AI dan analisis data. Di sisi lain, otomatisasi malah mulai mengancam pekerjaan-pekerjaan yang udah ada. Dan puncaknya, sistem pendidikan kita, jujur aja, masih belum bisa ngejar kecepatan industri. Ini resep sempurna buat krisis keterampilan. Dan inilah hasilnya. Grafik ini nunjukin kenyataan yang, ya cukup pahit. Produktivitas kita mulai ketinggalan dari rata-rata negara Asia lainnya. Jadi, kesenjangan skill ini bukan lagi cuma isu internal perusahaan, tapi udah jadi masalah daya saing negara kita. Jadi, gimana cara kita membalikkan keadaan? Jawabannya ada di tindakan nyata, upskilling yang berbasis pengalaman. Maksudnya gimana? Ya kita bikin workshop AI yang praktis, sasarannya karyawan tingkat menengah biar mereka bisa jadi agen perubahan. Formatnya hybrid biar fleksibel, dan yang paling penting, hasilnya harus bisa diukur dengan target yang jelas. Oke, tantangan kedua, ini soal generasi baru. Tenaga kerja kita kan sekarang didominasi sama Gen Z dan milenial. Nah, mereka ini bawa ekspektasi yang beda banget ke dunia kerja. Disinilah sering terjadi benturan. Generasi baru pengennya fleksibilitas, kesejahteraan, dan pekerjaan yang punya tujuan. Sementara itu, banyak perusahaan masih nawarin hal-hal tradisional, jam kerja kaku, dan hierarki. Ini bukan lagi sekedar perbedaan biasa, tapi ketidakcocokan fundamental yang ujung-ujungnya mahal biayanya. Kutipan ini benar-benar pas banget. Gagal beradaptasi itu bukan lagi cuma soal budaya kerja, tapi soal biaya. Biaya dari turnover yang tinggi, posisi-posisi penting yang kosong melompong, dan proses rekrutmen yang kayaknya nggak ada habisnya. Solusinya harus dari 2 arah. Pertama, bikin kesan pertama jadi modern, misalnya dengan gamifikasi onboarding. Kedua, yang lebih penting lagi, latih para manajer supaya mereka benar-benar bisa memimpin generasi baru ini, bukan cuma ngatur doang. Dan pastinya, ukur tingkat retensi buat buktiin kalau cara baru ini emang berhasil. Lanjut ke tantangan ketiga. Yang ini kayak masuk ke 2 medan perang sekaligus, regulasi dan pertumbuhan hijau. Tim HR sekarang harus bisa ngikutin aturan yang makin ketat sambil di saat yang sama mendukung tuntutan ekonomi yang berkelanjutan. Coba lihat tabel ini deh, dari aturan dalam negeri kayak e-kinerja BKN sampai standar global soal transparansi gaji, setiap aturan itu pasti datang dengan 2 hal, persyaratan yang rumit dan risiko yang mahal kalau dilanggar. Jadi, patuh sama aturan itu udah harga mati. Terus, ada juga soal ekonomi hijau. Ambisinya sih udah besar, tapi ada satu masalah mendasar. Kita lagi ngebangun industri hijau tanpa strategi SDM yang jelas buat mendukungnya. Pertanyaannya jadi simpel, siapa yang bakal ngerjain pekerjaan-pekerjaan hijau ini nanti? Solusinya nggak bisa dipukul rata. Buat urusan kepatuhan regulasi, bootcamp yang singkat dan intensif mungkin udah cukup. Tapi buat ngembangin keterampilan hijau, wah, kita butuh pendekatan jangka panjang yang melibatkan kolaborasi mendalam dengan industri. Beda masalah, ya beda juga solusinya. Tantangan kita yang keempat ini soal keseimbangan yang krusial banget, keharusan kesejahteraan. Disinilah efisiensi operasional harus bisa jalan bareng sama empati buat kesehatan mental karyawan. Risiko burnout sekarang ini nyata banget. Pemicunya adalah tekanan efisiensi yang nggak ada habisnya, terus diperparah lagi sama adopsi teknologi HR yang lambat, jadi kerjaan admin numpuk. Hasilnya,
Karyawan kita terancam kelelahan mental dan fisik. Solusinya adalah program kesejahteraan yang fleksibel dan bisa diukur. Coba deh bikin seri webinar, kasih akses yang fleksibel, dan dorong penerapan praktisnya. Kuncinya, pasang target bisnis yang jelas, misalnya nurunin turnover 20%. Ini jadi bukti kalau empati itu bisa menghasilkan efisiensi. Nah, semua tantangan dan solusi tadi akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan. Eranya HR yang reaktif itu udah selesai. Sekarang waktunya kita beralih ke buku panduan strategis yang sifatnya proaktif. Fondasi dari buku panduan baru ini adalah pendekatan yang berpusat pada pembelajar. Gampangnya gini, berhenti bikin satu program pelatihan yang sama buat semua orang. Mulailah merancang program pembelajaran yang adaptif, yang disesuaikan sama kebutuhan spesifik setiap kelompok audiens. Jadi ada 3 hal penting yang perlu Anda ingat. Pertama, terapkan format hybrid, karena itulah masa depan kerja. Kedua, ukur segalanya. Buktikan dampak HR pakai data, bukan cuma asumsi. Dan ketiga, jadilah mitra strategis, bukan cuma administrator. Gunakan pengembangan talenta sebagai senjata utama buat kesuksesan bisnis. Jadi, masa depan HR itu udah ada di depan mata. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi apa yang akan Anda lakukan. Perubahan ini pasti akan terjadi, mau kita ikut atau enggak. Jadi gimana cara Anda akan memimpin perubahan ini?